Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disadari wa yasmi amri wal datang tulisan yang kau puji syukur kepada Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka pengembasan proyek program PKG yang akan diimbaskan di sekolah kita. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Datu Jipres Moncoloe, dan yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan guru sekalian. Ini program pengimbasan di sekolah, bahwa proyek kami imbaskan di sekolah ini akan kami praktekkan, yaitu pembelajaran berbasis proyek PPKG PJK Sulawesi Selatan. Adapun program atau kegiatan yang dilaksanakan yaitu modifikasi cabang olahraga dengan menggunakan model pembelajaran SEM. Jadi rekan-rekan sekalian, model SEM ini adalah Sport Education Model, di mana dalam kegiatan tersebut kita melibatkan semua beberapa siswa menjadi panitia, ada yang menjadi ketua panitia, ada yang menjadi pelaksana pada saat kegiatan di lapangan. Jadi semua perlibatan. Jadi siswa diajarkan bagaimana terlibat langsung pada saat dia di kehidupan nyatanya. Misalkan contohnya di kegiatan 17 Agustus, siswa juga diajarkan di situ menjadi ketua panitia, diajarkan juga jadi seksi konsumsi, seksi keamanan dan lain-lain. Oke, next. Adapun latar belakang yang mendasari saya memunculkan proyek ini yaitu banyaknya peserta didik yang hobi dengan permainan olahraga sepak bola, namun mereka belum mampu untuk menjadi pelaksana dalam permainan itu sendiri. Ini terjadi dikarenakan mereka belum memiliki kepercayaan diri dan guru tidak memberikan ruang kepada mereka untuk berlatih, untuk menjadi pelaksana pertandingan. Dan mereka juga tidak terlalu ingin mengetahui terkait dengan rangkaian kegiatan itu, karena mereka lebih suka untuk bermain saja, meskipun pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk masa depan mereka. Dan mereka memodifikasi permainan sepak bola yang sejumlah 11 lawan 11 menjadi 7 lawan 7, dan dengan ukuran lapangan yang berbeda. Diharapkan peserta didik bisa lebih aktif dalam permainan sepak bola mini tersebut. Jadi dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menggunakan metode SEM. Jadi anak dilibatkan menjadi panitia dalam kegiatan tersebut, di mana dalam hal ini sepak bola yang awalnya 11 lawan 11 saya modifikasi menjadi 7 lawan 7. Tergantung, karena saya melihat kondisi yang ada di sekolah kita, lapangan tidak memungkinkan, jadi saya modifikasi cabang olahraga tersebut. Next. Adapun tujuan program ini adalah yang pertama itu menumbuhkan jiwa kreatif siswa atau peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan percaya diri siswa. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap kerjasama dengan tim. Dan yang keempat, yaitu murid memahami sepenuhnya terkait permainan sepak bola. Jadi saya harapkan melalui program ini menumbuhkan 4 hal yang tujuan program yang ada di atas. Kemudian selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Adapun capaiannya yaitu yang pertama yang diharapkan yakni bergotong royong, kreatif dan mandiri ini
selaras dengan kegiatan kelima yang kita adakan biasa di sekolah. Jadi ada sikap gotong royongnya, ada sikap kreatifnya, dan masuk juga sikap mandirinya. Kemudian peserta didik sudah mampu memimpin permainannya sendiri dan dengan percaya diri, dan mereka sudah aktif dalam setiap kegiatan dalam program ini. Jadi seperti yang saya sudah bahasakan bahwa perlibatan semua siswa. Jadi mereka diajarkan jadi dalam program ini mereka diajarkan menjadi pemimpin, di mana siswa atau peserta didik akan mampu pada saatnya nanti mereka menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian di kegiatan-kegiatan di masyarakat, contohnya misalkan ada kegiatan di kegiatan 17-an, di kegiatan biasanya di event-event di tingkat desa, mereka juga dilibatkan, bisa juga dilibatkan pada saatnya. Kemudian menjelaskan secara detail terkait program yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, membagi kelompok peserta didik. Yang keempat, membagi peran pada komunitas belajar. Kemudian yang pertama, menjelaskan secara detail terkait program yang akan dilakukan. Jadi yang dilakukan pada saat ini, saya mengimbaskan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana program ini dilaksanakan nanti di lapangan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti contohnya lapangan yang tersedia, alat dan prasarana yang diperlukan di lapangan. Kemudian yang ketiga, membagi kelompok peserta didik. Ya, di sini kita membagi kelompoknya, yang mana yang menjadi bagian keamanannya, bagian apalagi ofisialnya, pelatihnya, dan lain-lainnya. Kemudian membagi peran pada komunitas belajar. Jadi di sini saya mengharapkan bantuan dari rekan-rekan sejawat, mulai dari kepala sekolah, guru kelas yang terlibat di sini. Saya harapkan berkolaborasi agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Next. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang saya harapkan di sini, yaitu yang pertama, menyusun program pembelajaran SEM dalam permainan sepak bola mini. Kemudian yang kedua, rencana pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada jeda semester. Jadi kegiatan ini saya rencanakan kalau bukan di kegiatan kelima, pada saat kegiatan ini insya Allah saya laksanakan pada jeda semester. Karena mengingat pada saat jeda semester itu anak-anak selesai ujian, tidak ada kegiatan di sekolah. Jadi daripada anak-anak terjadi hal-hal yang diinginkan, saya melaksanakan kegiatan ini. Kemudian target kegiatan kelas, yaitu kelas 4 sampai kelas 6, mengingat kelas 4 sampai kelas 6 ini termasuk kelas tinggi. Jadi pelibatan dalam sepak bola mini ini kemungkinan besar saya melibatkan kelas 4 sampai kelas 6. Adapun berikutnya implementasi program, kemudian saya akan melakukan evaluasi, kemudian saya melakukan dokumentasi kegiatan. Jadi kegiatan itu saya dokumentasikan dan saya masukkan ke modul saya dan kemudian saya laporkan. Kemudian kolaborasi komunitas dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Jadi semua pelibatan, mulai dari wali kelas, guru mapel, saya juga rencana melibatkan guru bidang studi agama, bisa juga saya libatkan di sini. Kemudian next. Kemudian ada beberapa aset yang saya
kembangkan di sini. Jadi ada beberapa aset yang saya kembangkan mengenai terkait dengan program yang saya laksanakan, yaitu yang pertama aset manusia, di mana jumlah peserta didik yang banyak dengan karakter dan kompetensi yang berbeda sehingga memudahkan dalam mencari bakat untuk mengikuti ajang perlombaan khusus cabang olahraga. Jadi saya memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru kelas, pegawai-pegawai yang ada di sekitar sekolah. Kemudian aset sosial, hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar sehingga terjalin kolaborasi setiap kegiatan yang dilakukan sekolah. Jadi tidak menutup kemungkinan saya melibatkan orang tua, wali murid dalam hal ini sebagai bisa dia juga sebagai pelatih, bisa juga dia sebagai apalagi supporter mendukung kegiatan ini. Kemudian aset lingkungan, terdapat lahan yang luas di sekitar sekolah sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran yang menggunakan lapangan yang lebih luas. Jadi saya mengingat juga di sekitar sekolah kita terdapat lapangan yang luas, bisa juga digunakan, sangat memungkinkan kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan besar, contohnya kayak sepak bola mini ini. Kemudian ada aset finansial, dana BOS sebagai salah satu sumber pendanaan untuk memenuhi fasilitas dalam pembelajaran PJK. Sudah lumrah rekan-rekan sekalian bahwa pendanaan sangat penting, di mana pendanaan ini saya libatkan memakai dana BOS di dalamnya untuk pembelian alat dan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan. Kemudian aset fisik, peralatan olahraga yang memadai sehingga dapat mendukung proses pembelajaran PJK. Ya, ini saya singgung tadi. Jadi penggunaan dana BOS dalam hal ini bisa diperuntukkan untuk pembelian alat-alat olahraga. Apalagi ini untuk suksesnya kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolah. Kemudian saya akan mengadakan rencana evaluasi seperti pretest dan posttest tentang terhadap pemahaman murid. Kemudian yang kedua, memperhatikan proses yang berjalan dengan melakukan survei. Kemudian yang ketiga, mewawancarai siswa sejauh mana pemahaman mereka tentang pelaksanaan kompetensi. Jadi saya memberikan pretest maupun posttest kepada peserta didik pada saat selesai kegiatan ini, sejauh mana mereka memahami tentang konsep pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, memperhatikan proses yang berjalan dengan melakukan survei. Jadi saya survei apakah pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik di lapangan. Jadi saya sebagai guru cuma memfasilitasi peserta didik, apa-apa yang kurang di sini kamu harus perbaiki. Begitu. Kemudian mewawancarai siswa sejauh mana pemahaman mereka tentang pelaksanaan kompetisi. Ya, saya mewawancarai siswa bagaimana pendapat tentang SEM ini. Apakah kalian termotivasi dengan pelaksanaan SEM ini, ataukah sebaliknya? Apakah pelaksanaan SEM ini mendukung proses pembelajaran kalian atau tidak? Kemudian yang terakhir, ada kemungkinan tantangan di sini. Yang pertama, kurangnya ketertarikan peserta didik untuk mengetahui dan menjadi pelaksana pertandingan. Mereka hanya ingin bermain saja. Jadi anak-anak ini saja biasanya hanya bermain di lapangan tanpa ada struktur yang di dalamnya, kayak ketua panitianya,
tidak ada lagi wasitnya, tidak ada supporternya dan lain-lain. Jadi desain ini diajarkan anak-anak bagaimana membentuk struktur kepanitiaan di mana dalamnya ketua panitia, kemudian seksi bendahara, seksi konsumsi, seksi keamanan, seksi acara yang lebih utama. Jadi mereka berkolaborasi bagaimana kegiatan ini berjalan dengan baik di lapangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi peserta didik ini juga mengatur jadwal pertandingan. Jadi bahkan dia juga membuat bagan pertandingan di dalamnya, di mana juga ada wasitnya, ada ofisialnya, ada apalagi nih tim horenya, ya itu semuanya. Kemudian solusi yang saya tawarkan yaitu memberikan penjelasan kepada peserta didik dengan melakukan pendekatan interaktif agar mereka bisa mengetahui dampak dan ketika kita bisa memahami pentingnya menjadi pelaksana dalam suatu pertandingan. Jadi saya memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana sisi positifnya dalam kegiatan set ini. Itu saja. Jadi cukup sekian presentase yang saya berikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.